bagaimana memahami tawakal dalam kondisi kita menghadapi virus COVID-19 ini. Nah, tadi di ayat 51 At-Taubah Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minuna, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Suatu pagi ketika saya malamnya memutuskan untuk sementara meliburkan masjid yang kami kelola, yang kami bina, libur sholat Jumatnya, karena pas besoknya adalah sholat Jumat, libur pengajiannya, libur sholat jamaahnya. Kemudian setelah subuh itu ada beberapa orang datang ke rumah dengan nada yang kurang enak. Kenapa kesempatannya untuk sholat jamaah ditutup, ya? Sehingga dia mengatakan, kok kita ini lebih takut kepada corona daripada kepada Allah. Ya kan? Sampai ada terucap bahasa begitu. Kita ini kok lebih takut, kita ini pengurus masjid, kita ini sholat jamaah selalu kita jaga, tapi kok ya kita lebih takut kepada corona daripada kepada Allah, ya kan? Nah, maka marilah kita berkaca kepada kejadian di saat khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Ya. Suatu ketika Umar ini ya, bersama para sahabatnya, bersama pasukannya ingin menengok, ya, yaitu sebuah provinsi dalam wilayah kekuasaannya, yaitu di Syria kalau nggak salah, ya. Ya. Dan sampai di perbatasan ini ada informasi bahwa provinsi ini, daerah Syria ini sedang dijangkiti wabah taun. Maka inilah seorang pemimpin, dia tidak memutuskan sendiri. Dia bertanya kepada para sahabat yang ada saat itu, bagaimana pendapat kalian? Ya. Antara pro dan kontra. Ya. Inilah yang dimaksud bahwa apa? Ridon nas, ya, goyatun la tudrok. Ya. Sama, ketika kita memutuskan, oh masjid ditutup, ada yang setuju, ada yang tidak. Inilah yang dimaksud apa? Tidak mungkin kita ini yang mendapatkan keridhaan semua manusia, adalah suatu hal yang mustahil. Ada yang iya, ada yang tidak. Ya. Ya, maka sahabat Umar ini mendapatkan pernyataan dari sahabat, langsung saja nggak apa-apa, lanjutkan, ya khalifah. Nah, ada yang juga yang mengatakan tahan dulu khalifah, ya, baiknya kita kembali pulang saja. Maka ya, sebelum memutuskan, Umar bin Khattab ini kemudian bertanya terus ke belakang, bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang pernah mendengar, ya, Nabi mengatakan atau Nabi memberikan nasihatnya perihal dengan wabah ini? Maka ada sahabat senior, adalah sahabat yang juga dijamin masuk surga, adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, wahai Umar, aku pernah mendengarkan Nabi bersabda bahwa jika terjadi wabah di sebuah negeri, ya, janganlah kita masuk ke negeri itu. Dan jika kita berada di negeri itu, janganlah kita keluar dari negeri itu. Subhanallah. Inilah yang dijadikan, ya, jawaban oleh Umar bin Khattab kepada para sahabatnya, yang kemudian Umar bersama para sahabatnya, pasukannya, kembali ke Madinah. Ya, tidak jadi untuk apa? Datang di, ya, negeri Syam itu, di Syam, maaf, ya. Apa manfaatnya, apa nilainya? Ya, bukan berarti apa takut kepada wabah, tidak takut kepada Allah. Bukan berarti apa menghindari takdir Allah, bukan. Ya, ya. Maka digambarkan oleh Umar itu, ya, bagaikan aku ini memilih, ya, ya, tanah yang gersang dengan tanah yang hijau dengan rumputan untuk apa? Memberi makan sapi. Maka mana yang kita pilih? Tentu yang tanah yang hijau yang subur. Itulah tawakal. Ya.
Maka kaitannya dengan suasana seperti ini, di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan, ya, pemerintah sudah menganjurkan untuk apa? Membatasi kegiatan di luar, bahkan baiknya di rumah. Sholat dilakukan di rumah, ngaji dilakukan di rumah, kemudian belajar dilakukan di rumah, kerja di rumah, semua dilakukan di rumah. Kemudian Dinas Kesehatan, para dokter menganjurkan apa? Cuci tangan dengan sabun, semprot disinfektan dan lain sebagainya. Bagian daripada ikhtiar kesehatannya, makan yang bergizi, makan makanan yang halal dan thayyiban, jangan makan makanan yang kotor yang tidak jelas. Maka di sini subhanallah betapa mulianya Islam, betapa mulianya Islam dan mulianya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Islam. Ya, Islam menganjurkan manusia memakan makanan yang halalan thayyiban saja. Ya, Islam menganjurkan orang-orang beriman memakan makanan yang halal dan thayyib. Ya. Inilah pemuliaan Allah kepada manusia. Ya, jangan kita langgar aturan Allah itu. Maka ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran kesehatan, ya. Kegiatan di rumah, jangan bercampur dengan orang banyak. Inilah bentuk daripada tawakal kepada Allah yang jelas yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai harus meninggalkan, ya, sholat berjamaah sekalipun, sampai harus meninggalkan sholat Jumat sekalipun, sampai nanti tidak ada tarawih sekalipun, misalkan Ramadan sampai seperti ini, tidak ada sholat id, tidak mengapa. Inilah kondisinya, ya. Maka apa? Ya, meninggalkan tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kita meninggalkan yang kerusakan itu, ya, bahkan lebih dianjurkan walaupun di sana ada kemaslahatan.